Itu gaji yang pernah kami dapatkan sekitar 70 juta ya. Pekerja-pekerja orang Aceh di luar negeri itu masalahnya apa yang kemudian muncul dari pengamatan Ibu? Bu, apa kompetensi dasar anak-anak Aceh ini supaya dapat memanfaatkan lowongan kerja melalui BP3M ini untuk luar negeri? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bu, makasih kehadiran di Sago TV. Ibu sebagai Kepala BP3MI Aceh, apa itu Bu? Apa singkatan BP3MI Aceh? Nah itu memang terkait dengan nama institusi kami ini Pak memang terbilang Panjang Bu. panjang dan masih ini ya baru ya, jadi istilahnya baru lahir ya seperti itu ya. Walaupun memang proses yang sudah kami lakukan pelayanan kepada masyarakat itu sudah jauh ya, sudah lama. Tetapi nomenklatur nama dari instansi kami itu beberapa kali ada perubahan ya. Yang sebelumnya kita itu di bawah ini ya Kementerian Tenaga Kerja, yaitu di bawah Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri ya. Jadi masih setara dengan balai akan namanya, balai antar kerja antar negara. Kemudian sejalan dengan itu, dengan maraknya ya persoalan kasus ya pekerja migran Indonesia kita, maka pemerintah mengharuskan ya, dan masyarakat juga dukungan masyarakat harus dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang saat itu terbitlah Undang-Undang Nomor 39 tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri. Jadi namanya balai, Ya, Bu. Balai. dulu Pak. Jadi dulu di bawah BNP 2 TKI, ya, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ya. Kemudian terjadi lagi perubahan revitalisasi sejalan dengan regulasi nomor Undang-Undang Nomor 39 tahun 2024 itu ternyata belum memenuhi harapan ya, karena lebih banyak kepada proses penempatannya, sementara pelindungannya sekian persen saja diungkap di dalam peraturan itu. Termasuk sanksi yang diberikan itu pun kurang memadai. Kemudian tahun 2017 maka pemerintah melakukan revitalisasi, kemudian diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, di sini masuk dia. Disingkat dengan betul. Kemudian masuk di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Di situ dimandatkan bahwa dibentuk badan khusus, yaitu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Disingkat dengan Ya. BP3MI. BP2MI. Saya BP2MI. berbicara tingkat nasional dulu Pak ya. Okay. Jadi Badan Nasional Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin atau diketuai oleh Kepala Badan. Saat ini Bapak Beni Ramdhani ya. Jadi yang kemarin heboh ya. ya sangat keren ya bapaknya, istilahnya dia sangat semangat ya dalam menumpas ini ya praktek-praktek ilegal dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi badan yang bertanggung jawab kepada Presiden tapi melalui koordinasi melalui Kementerian Tenaga Kerja. Jadi lembaga kami ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian. Kalau di Aceh sudah lama? Di Aceh kita sudah lama Pak. Ya, semenjak tadi ya peraturan Undang-Undang 39 kita sudah ada di sini. Kalau ya. Ibu sudah berapa tahun di Aceh? Kalau saya sebagai 1,5 tahun Pak, lebih kurang udah cukup. Ya. Jadi kalau bicara tugas dan fungsinya apa, Bu? Tugas dan fungsinya kita memberikan pelayanan ya. Pelayanan apanya? Pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi BP2MI ya, Badan Nasional Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki kantor pelayanan di provinsi. Seluruh provinsi. Sampai saat ini baru ada 28 provinsi. Insya Allah nanti berkembang ya seluruh harapan kita di seluruh provinsi BP2MI dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh provinsi. Oke, berarti bicara BP 3MI ini itu kan bicara soal tenaga kerja Indonesia di luar negeri, betul Bu ya? Betul Pak, betul. Termasuk di dalamnya bicara tenaga kerja orang Aceh di luar negeri. Betul. Ya. Nah, Ibu mungkin saya mulai dari problem dulu.
apa masalah utama kira-kira bisa Ibu buat semacam daftar masalah pekerja-pekerja orang Aceh di luar negeri itu masalahnya apa yang kemudian muncul dari pengamatan Ibu? Terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia ini memang sangat kompleks ya. Nah itu sangat kompleks seiring juga dengan kebutuhan ya, kebutuhan pasar kerja di luar negeri ya, sehingga ini menarik minat ya, dorongan masyarakat kita untuk berbondong-bondong ya untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Di antaranya juga warga Aceh. Ya. Karena itulah kami memiliki kantor ya pelayanan di Aceh ini, yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Aceh ya. Nah ini kami memberikan pelayanan fasilitasi penanganan permasalahan atau kasus calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia. Nah itu. Dan fungsi kami salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan ini tadi, kasus ini. Walaupun pekerja migran kita saat berada di luar negeri. Nah ini memang tanggung jawab pemerintah melalui BP2MI, kemudian melalui unit pelaksana teknisnya BP 3MI Aceh ya, dan seluruh Indonesia itu tadi. Tentunya pelayanan ini kami memberikannya secara terpadu, bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota maupun swasta. Kalau secara umum Bu, orang-orang Aceh luar negeri itu masalahnya kira apa? Permasalahannya yang utama itu adalah penempatan secara non prosedural atau istilah Aceh, kalau dikenal masyarakat ilegal ya Pak. Ilegal, berarti ilegal. Banyak tenaga kerja di luar negeri yang juga warga Aceh itu yang ilegal sebenarnya. Ya. Akibat dari proses yang non prosedural ini, maka banyak ini ya kendala-kendala permasalahan yang dihadapi. Seperti mereka sangat minim sekali terhadap pelindungan ya hak-hak mereka pada saat mereka bekerja. Kalau mereka seperti datang upah tidak digaji. Kalau mereka datang ilegal tadi ya. Betul ya, secara non prosedural, gaji tidak dibayar atau upah tidak dibayar. Kemudian juga dengan fasilitas ya tempat ini pekerjaannya juga itu sangat minim gitu ya fasilitas mereka. Kemudian juga korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi gitu. Nah ini seperti, dan juga mereka was-was ya, tidak nyaman menjadi ini tadi target dari ini ya, karena mereka melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian umumnya, maka mereka menjadi sasaran itu tadi untuk oleh aparat ya, di luar negeri, ditegakkan hukum oleh negara tujuan penempatan tersebut. Kalau misalnya Ibu ada warga negara kita, apakah warga Aceh atau seterusnya, datang ke luar negeri, datangnya pasti legal, tapi bekerjanya yang tidak kemudian ilegal ya, artinya dia datang dengan visa wisata, kemudian dia bekerja, kan itu kan sesuatu yang tidak prosedural. Lalu mereka dieksploitasi sebagai warga negara Indonesia, lalu mereka dieksploitasi di luar negeri karena mereka datangnya ilegal. Apakah itu juga menjadi kewajiban perlindungan yang diberikan oleh negara melalui BP 3MI ini? Kembali lagi kita harus tahu nih masyarakat ya, masyarakat luas, utamanya warga Aceh ya. Yang dimaksud dari pekerja migran Indonesia sebenarnya siapa sih ya gitu ya. Oleh undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, di situ disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang dan telah melakukan pekerjaan menerima upah ya di luar wilayah negara Republik Indonesia. Jadi mereka ini adalah warga negara Indonesia yang tentunya patut dilindungi. Jadi semua warga negara, walaupun dia datangnya ilegal. Betul, karena definisi pengertian dari PM itu luas ya Pak ya. Karena dia di luar wilayah negara Indonesia gitu. Jadi menerima upah. Nah itu jadi memang diberikan ini ya, mandat oleh undang-undang untuk dilindungi mereka. Perlindungan ini tentunya pemerintah kita memiliki perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara ya, termasuk negara tujuan penempatan Indonesia. Jadi menjadi sasaran yang harus dilindungi Pak. Nah ini
Jadi terserah apakah dia legal atau ilegal datangnya. Tetap dilindungi. Hanya saja, nah ini tadi Perbedaannya pasti. ada perbedaannya ada itu karena penanganan mereka yang tadi terstruktur, terdaftar ya, terregistrasi, dokumennya lengkap di sistem negara atau pemerintah kita. Ini dengan mudah kita akan bisa memantau mereka sejak mereka pada saat sebelum diberangkatkan, semasa bekerja dan setelah kembali, ini menjadi cakupan ini pandangan kita dan pemantauan gitu sampai kembali ke tanah air gitu. Kalau misalnya ada nelayan Aceh, Ibu, ya. kita kan ini dekat dengan negara lain dengan laut kita ya. Ada warga Aceh, nelayan Aceh lalu terdampar ke India misalnya, terdampar ke Thailand. Apakah ada kewenangan dari lembaga Ibu? Nelayan ya Pak. Ya. Jadi pasti mereka nggak punya paspor dong karena terdampar. betul. Nah ini bicara nelayan, ini kewenangan ini masuk ke Kementerian Kelautan ya Pak ya. Kembali lagi dilihat nelayannya ini dia bekerja di kapal siapa gitu. Kalau dia bekerja di kapal, pemilik kapal ini adalah warga asing atau asing ya yang dia dipekerjakan, maka ini menjadi ini juga target kewenangan untuk dilindungi. Tapi kalau murni misalnya dia kerja di kapal sendiri ataupun kapal milik orang Aceh di Aceh, kemudian dia terdampar ya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kewenangan dari kementerian terkait ya. Di sini kelautan dan juga perwakilan kita ya di luar negeri juga. Tetap diberikan ya perlindungan oleh pemerintah ya. Nah, sejauh ini bagaimana atensi warga Aceh memanfaatkan lowongan kerja di luar negeri melalui prosedural tadi? Apakah misalnya lembaga Ibu juga ikut memberikan informasi lowongan kerja atau bagaimana biasanya, Bu? Ya. Jadi untuk atensi informasi lowongan kerja ini Pak, dari kami pemerintah ada program ya Pak ya. Jadi program khusus memang harus diberikan penyebarluasan informasi. Dan ini harus dikawal karena informasi ini sering sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena banyaknya awamnya masyarakat kita tentang peraturan bagaimana bekerja yang sesuai prosedural ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak mengambil kesempatan dari kekurangan informasi yang dari masyarakat kita. Dan kami lihat bahwa ada tren bahwa untuk pemanfaatan media sosial itu, medsos itu cukup tinggi gitu. Dan juga para pelaku-pelaku yang ingin mengambil keuntungan dengan niat jahat itu, mereka memanfaatkan ini tadi medsos ya untuk membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini yang memang perlu diwaspadai bersama, termasuk pemerintah, masyarakat. Ini harus bersama-sama. Ini berhati-hati, waspada terkait informasi-informasi yang masuk bebas ya di media sosial. Yang cerdas ya, bijak adalah tetap kita ketika masyarakat mendapatkan informasi ya dari sumber baik elektronik, cetakan dan lain itu harus dikonfirmasi lagi Pak. Kemana dikonfirmasi? Di cross check lagi istilahnya ya, di cross check lagi ke instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan. Kalau di daerah kan kita punya perangkat yaitu instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja atau ya Disnaker kalau dikenal masyarakat Disnaker ya. Nah, atau kalau Balai Tenaga Kerja kami juga termasuk kami Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kami juga dapat ini memberikan pelayanan informasi itu. Jadi harus di cross check gitu. Dan pemerintah sudah menyediakan untuk menyeimbangi dari arus informasi global ini, maka pemerintah juga membuat portal-portal resmi, Pak. Nah, jadi seperti kami BP2MI juga punya portal bp2mi.go.id. Jadi ketika itu lowongan kerja ada situ betul, semua ada. Mulai dari misalnya masyarakat ini mau cari informasi syarat-syaratnya apa, tata caranya seperti apa, itu bisa dibuka di portal tersebut. Jadi kita paparkan ya. Termasuk juga lowongan-lowongan kerja terbuka dan resmi. Resmi di sini Pak, lowongan-lowongan kerja ini sudah dicek, sudah diperiksa, di endorsement oleh perwakilan Republik Indonesia kita di luar negeri. Jadi tidak semua lowongan itu dibenarkan untuk disebarkan ke masyarakat gitu. Atensi pemuda Aceh atau generasi muda Aceh untuk memanfaatkan cukup besar ya. Kerja luar negeri cukup besar karena kami melihat ini dari ada tren peningkatan ya Pak, peningkatan penempatan juga di Aceh.
Ini sudah mulai nih ya Pak, dari sebelumnya itu kami masih di bawah 100 Pak proses penempatan. 100 orang Iya. per tahun. Iya. Sedikit sekali, Bu. Benar. Jadi saat ini sudah mulai, kami sudah dapat tahun 2023 aja kami sudah ada 531 orang yang dapat kami proses secara registrasi negara. Yang daftar sudah 500 orang. Iya, jadi ini kami proses ya, terregistrasi. Jadi ada peningkatan. Kemudian juga seperti informasi lowongan kerja penempatan ya, kan kita ada 5 skema Pak. 5 skema. Apa saja, Bu? Skema penempatan pekerja migran Indonesia itu pertama adalah skema yang ditempatkan melalui pemerintah, antar pemerintah atau government to government. Yeah. Nah, ini peningkatan signifikan juga ya untuk ini. Untuk penempatan skema antar pemerintah ini ada 3 negara yang kita sudah konsen menata kelolakannya ini, yaitu untuk penempatan ke Jepang, Korea Selatan dan Jerman. Dan menyusul berikutnya itu Timur Tengah, Arab Saudi, Pak. Udah menandatangani MOU ya. Kemudian skema penempatan melalui swasta. B2B. P2B. Nah, P2P ini perusahaan P3MI ya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, mendominasi penempatan saat ini adalah melalui skema P2P ini tadi. Mereka ya ada sekitar sudah untuk sampai dengan bulan Juli ini aja sudah 150.000 orang yang diproses melalui skema P2P. Nah, P2P namun diperhatikan ya untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3M ini Pak, ini harus juga diperhatikan oleh masyarakat, harus memiliki izin perusahaannya harus betul-betul izinnya ini diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi harus di cross check juga ke instansi ketenaga kerjaan. Ini legal atau tidak izinnya ini kan seperti itu. Kemudian skema perseorangan mandiri. Nah, ini dimungkinkan. Jadi untuk Aceh kita pencari kerja kita itu mendominasi skema mandiri, Pak. Skema mandiri. Artinya kehadiran kita harus lebih masif, Bu ya? Iya, skema mandiri dan mendominasi mereka mengisi negara tujuan penempatan Malaysia dan Brunei. Kemudian Timur Tengah ya. Jadi ini mendominasi mandiri. Nah, yang mandiri ini memang diperkenankan, dibolehkan, tetapi dengan catatan bahwa ini ya memiliki kompetensi. Ya kan, kemudian juga dia harus ditempatkan di perusahaan berbadan hukum. Bu, apa kompetensi dasar anak-anak Aceh ini supaya dapat memanfaatkan lowongan kerja melalui BP3M ini untuk luar negeri? Kompetensi dasarnya adalah pertama dia harus punya skill kerja ya Pak, kemampuan kerja ya, sesuai dengan nanti ketersediaan lapangan pekerjaan yang dimintakan oleh pemberi kerja. Misalnya kalau dia bekerja sebagai misalnya perawat, nurse ya, berarti dia harus memiliki kompetensi keperawatan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tidak kalah penting kompetensi kemampuan bahasa asing. Nah, itu masalah. Jadi jangan kita berani merantau tapi bahasa lokal aja belum lulus ya, apalagi bahasa internasionalnya gitu. Yang pertama adalah bahasa Inggris, itu pertama. Ini mendominasi negara penempatan PMI adalah bahasa Inggris ya. Tetapi dengan ada beberapa negara mereka menginginkan kemampuan bahasa negaranya, seperti yang saya sebut tadi, Jepang, Korea Selatan dan Jerman. Nah, ini dan satu lagi adalah Hong Kong ya Pak, Taiwan. Jadi 4 negara. Nah, ini wajib nih berbahasa Inggris, punya dasar pengetahuan dan bisa berkomunikasi dengan bahasa negara tujuan ini tadi, Jerman, Jepang, Korea. Kalau ke Korea harus bisa bahasa Korea. Harus Pak, annyeonghaseyo. Jadi harus dapat, karena itu harus berlatih. Ya. Nah, Kemarin kita hadir Prof siapa sini, hadir juga, kata beliau Prof Sani ya, kata beliau di Jepang itu sekarang kekurangan tenaga kerja. Dan beliau memberikan beasiswa untuk belajar bahasa Jepang, tapi yang ikut nggak banyak-banyak juga. Bu, kemudian dari pengalaman Ibu, pemuda Aceh yang keluar negeri itu favorit negaranya kemana saja? Dan bidang apa? Ya, untuk saat ini berdasarkan data ya Pak, data kami itu Malaysia.
Malaysia, keduanya Brunei Darussalam, Brunei, ketiganya Timur Tengah. Timur Tengah. Iya. Oke. Dan sekarang ini mulai ke ini di bidang Jepang. apa? Malaysia bidang apa? Malaysia jasa Pak umumnya, Jasa. perdagangan. Brunei Jasa, termasuk jasa dan elektronik ya Pak, itu seperti instalasi pemasangan Kalau Timur Tengah? AC gitu. Timur Tengah dia di pertambangan oil. Oke. Jadi Oil, gas, alumni gas, Arun tuh ya. udah pada ke Qatar sekarang ya. Iya. Dan itu kompetensi skillnya ada mumpuni Pak. Nah, itu ya. Kami juga gini ya. Wah ternyata pencari kerja Aceh ini lumayan juga ya sekali Dari dapat. dari segi itu ya. Itu gaji yang pernah kami dapatkan sekitar 70 juta ya, 70 juta. Satu Iya. digerak di Operator, dia posisinya sebagai operator. posisi operator di Iya. Timur Tengah tapi gaji 20 juta. Iya, 70. 70 juta. 70 juta. Memang lengkap Lumayan, data ya. kita sama Ibu Kami nih. ini memancing nih para pemirsa Betul, ya mencari betul, kerja, Ibu, tapi betul. Yang mudah-mudah so Zikrul dengan kawan ini Bu ya. mudah-mudah. Tapi satu tuh kompetensi Kompetensi. kerja sama bahasa asingnya. Sekarang kan gampang sebenarnya Pak Betul. untuk kursus bahasa Semua asing media tadi. sekarang udah bebas Bu untuk pakai kita handphone belajar. juga bisa, otodidak. Ya. Seperti Korea Selatan itu tidak perlu harus dia minta sertifikatnya mana, enggak Harus tidak diminta conversation sedikit. aja bisa sedikit. Langsung uji tertulis, kemudian komunikasi sudah. Dia tidak minta sertifikat. Iya, untuk yang Korea ini. Ini catatan bagus bagi generasi muda Aceh Bu ya. Ya, Supaya bahasa itu menjadi penting untuk penting Pak ya. jangan jago kandang Bu ya. Seperti Betul. kami ini jago kandang nih Bu. Iya. Iya, saya melihat gaji 70 juta kita ciut juga waduh. Iya, lebih banyak kejadian lagi gaji Iya. Ibu nih. Oke, Ibu, selain tenaga kerja, saya pernah mendengar juga, Bu. Ini butuh konfirmasi saja dari Ibu bahwa bicara migran tenaga kerja Aceh atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu sebenarnya kan peluang positifnya lebih banyak dibanding dengan peluang-peluang atau problem-problem yang kita bilang tadi negatif ya. Nah, dari pengalaman Ibu, apakah ada misalnya orang-orang Aceh terlibat dalam urusan-urusan negatif misalnya yang kemudian itu ditangani oleh Ibu? Ya. Memang betul yang Bapak katakan, sebenarnya yang sukses lebih banyak gitu ya. Cuma nggak terpublis saja. Ya sukses hanya tidak terpublis ya, kesuksesan mereka banyak, malah sudah ada yang membuka usaha ya gitu ya. Yang bermasalah tentu tidak kita pungkiri, itu pasti ada ya. Jadi dalam dan luar negeri itu pastilah setiap pekerja itu pasti punya kendala masalah. Di antaranya kasus-kasus misalnya perdagangan ya obat atau pemakai obat-obat terlarang. Kemudian juga ada terindikasi radikalisme. Sebentar Bu, Ya. kalau obat terlarang itu di mana? Di wilayah negara mana biasanya terlibat orang-orang Aceh? Tetangga Pak, negara Malaysia. tetangga kita ya itu ya. Kemudian juga ada radikalisme ya, ada Kasus terorisme. Iya, terorisme. Itu di mana? Masuk ke wilayah negara mana? Tetangga juga tetangga seperti itu. Jadi mereka ini sebenarnya ya itu tadi terkontaminasi ya dengan lingkungan ya Pak ya itu. Maka dari itu yang kita wanti-wanti sebelum pekerja migran Indonesia kita tuh ditempatkan itu harus diberikan pembekalan gitu, orientasi pra pemberangkatan. Termasuk kita memberikan materi radikalisme itu tadi. Kemudian juga bahaya obat-obat terlarang. Ibu juga kasih materi itu. Kami bekerja sama dengan Densus ya misalnya dan BNPT juga seperti itu. Jadi harus diberikan karena kita mengantisipasi jangan sampai warga kita ini nanti dibujuk rayu, dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil kesempatan dari kebaikan dan umumnya orang Indonesia itu ketulusannya. Iya, ketulusan Pak, benar Pak. Jadi gampang sekali berteman ya seperti itu. Termasuk di Korea Selatan juga seperti itu ya, ada juga ya. Pengalaman Ibu, pengalaman Ibu yang kemudian karena ketulusan, karena keikhlasan lalu terpapar dengan dengan praktek-praktek perdagangan orang, kemudian radikalisme dan yang lainnya, Bu. Apa yang dapat Ibu bagi pengalaman Ibu dari kasus-kasus yang Ibu temukan? Iya. Ya, tentunya pengalamannya kalau dari sisi mereka menyesal ya Pak ya, menyesal
dan itu tidak mereka sadari juga ya, apalagi terkait dengan perdagangan obat terlarang. Awalnya mereka tidak memang ada niat gitu ya seperti itu. Kemudian juga tanpa mereka sadari terkadang mereka kena jebakan seperti itu, Pak. Ada pengakuan dari pekerja migran Indonesia kita yang sudah dipulangkan, dia mengakui sama sekali dia tidak mengetahui bahwa benda haram itu ada di dalam tasnya atau di dalam kamarnya seperti itu. Tapi dia punya pertemanan dengan antar bangsa gitu kan. Karena dimungkinkan mereka berteman dengan bangsa-bangsa lain seperti itu. Bahkan mungkin satu mes seperti itu. Nah, itu yang memang harus diwaspadain dengan itu tadi ya, memang rambut sama hitam tapi hati siapa tahu. Kan seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada pekerja migran Indonesia kita itu. Betul. Nah, itu. Ibu, selain kalau misalnya ada generasi kita, anak-anak kita yang mau bekerja ke luar negeri, selain kompetensi dan juga harus datang sesuai dengan prosedur, itu ada hal lainnya yang ingin Ibu bagi supaya anak-anak kita ini harus banyak keluar negeri lalu bekerja di sana, dapat devisa juga untuk negara dan dia juga dapat keuntungan. Betul, betul Pak. Itu tadi kita ini kan tadi ya udah ulas bahwa bekerja ke luar negeri ini kan merupakan ini ya Pak ya untuk meningkatkan taraf hidup ya, ekonomi dari masyarakat kita. Sehingga ini poin yang dapat diambil ya manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu sejak dini masyarakat kita, terutama pencari kerja atau angkatan kerja itu sudah mempersiapkan dirinya ya, kompetensi dirinya. Itu kalau misalnya lembaga Ibu dalam menyiapkan daya atau semangat wirausaha mereka, apa yang Ibu lakukan melalui lembaga Ibu? Iya. Melalui lembaga kami itu tadi sejak awal pun sebelum mereka ditempatkan kita sudah mengedukasi Pak untuk bagaimana cara tata pengelolaan keuangan penghasilan mereka semasa bekerja di luar negeri. Target kita adalah supaya nanti mereka ingat nih ada pesan-pesan kan untuk mengelola keuangan yang baik. Nah, setelah nanti target kita setelah pulang kita memberikan pelatihan Pak, fasilitasi pelatihan bentuk kewirausahaan atau untuk ekonomi produktif mereka lah ya, seperti itu. Dan untuk pelatihan seperti ini kami bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait Pak untuk bisa mengembangkan penghasilan mereka ini tadi untuk bisa lebih produktif lagi. Sehingga mereka tidak lagi berulang-ulang jadi bekerja di negeri orang. Jadi kalau misalnya seseorang mau bekerja ke luar negeri, kalau misalnya mengikuti prosedur, itu diawali oleh pelatihan oleh lembaga Ibu juga. Kemudian setelah pulang juga diberikan pelatihan wirausaha juga. Ya, ya. Dari awal pelatihan itu memang ada fasilitas ya Pak ya buat calon pekerja migran Indonesia. Ini mandat undang-undang ya Pak. Jadi mandat undang-undang bahwa calon pekerja migran Indonesia itu kan harus terampil. Nah, untuk fasilitasi keterampilan kompetensi mereka ini diamandatkan kepada pemerintah Pak. Dalam hal di sini adalah pemerintah daerah. Provinsi dan kabupaten kota. Jadi pemerintah kabupaten kota provinsi itu mereka wajib memberikan fasilitasi pelatihan itu tadi Pak. Dan dapat bekerja sama dengan swasta. Itu. Jadi pemerintah Aceh harus mengalokasikan pelatihan kepada warganya. Melalui dinasnya? Iya, terkait Pak, baik itu dinas ketenagakerjaan maupun dinas pendidikan Pak. Dinas pendidikan. Terutama SMK Bu ya? Betul. Jadi nanti ketika dia berminat ke luar negeri, dia sudah siap. Sekarang ada nggak Bu SMK di kita di Aceh itu yang siswanya itu bekerja di luar negeri? Ada Pak. Ada. Iya. Berapa jumlahnya? Ya pokoknya ada SMK Ladong ya ada dan juga kemudian Ladong. Lebih dominan sih sekolah-sekolah perawatan Mbak. Itu negara mana tujuannya? Politeknik Tujuan Jepang. Iya, Jepang, Jerman ya, lebih ke perawat ya untuk saat ini yang terampil ini untuk Aceh ya, perawat. Itu salarinya berapa tuh Bu? Ibu kan pasti tahu ya. Lumayan Pak ya. Lumayan, jadi di atas 20 juta ya, 24 sampai batas ininya 45 jutaan bisa mencapai demikian ya. Jadi awal saja dia bekerja dia sudah bisa mendapatkan gaji 22 juta sekian ya, seperti itu. Untuk yang tenaga perawat.
Ketika dia nanti sudah profesional itu nanti melebihin lagi. Jadi bisa bertambah ya menjadi 30 ke 45 juta. Ya. Mereka Bu, bisa dapatkan. mengenai Per tadi bulannya ya. Ya, tadi Ibu sudah sampaikan tenaga migran kita ada yang terlibat radikalisme, kemudian apa tadi Bu, TPPU Bu ya. Ya, tindak pidana TPPU, perdagangan orang. kemudian yang lain. Nah, khusus mengenai judi online, itu ada nggak tenaga migran kita yang bergerak di judi online? Dari yang kami tangani ya untuk tahun 2023 itu kami ada menangani warga Aceh ya yang menjadi korban ini penempatan bekerja secara non prosedural ke negara Kamboja. Ya, Kamboja ada sekitar 4 orang ya Pak yang kami tangani ya. Mereka menjadi korban ya. Jadi Bukan pelaku, korban. korban ya Pak. Korban kemudian mereka mengaku bahwa informasi itu didapat dari media sosial. Ya Facebook seperti itu ya. Facebook dan mereka awalnya tidak mengerti bahwa pekerjaan mereka itu judi online. Iya, judi online. Jadi ditawarkan mereka bekerja sebagai operator gitu. Yang penting kamu bisa ngetik. Nah itu ternyata sampai di sana mereka dipekerjakan sebagai judi online atau online scammer itu penipuan ya Pak, penipuan 4 orang. Iya. Masih muda-muda Tahun Bu? lalu. Mudah-mudah. Mudah-mudah. Iya. Sekarang udah kembali ke Aceh. Sudah kembali di Aceh dan saat ini masih ada juga yang masih di Kamboja ya, tapi sudah berada di kawasan dari perwakilan RI kita menunggu Republik Indonesia. kepulangannya saja seperti itu. Dan ini memang perlu diwaspadai. Jadi ada tren penempatan ini Tenaga ke kerja. negara Tujuan. Kamboja ini cukup ini ya signifikan. Ya signifikan dan kasusnya juga dan itu cukup di wilayah judi online kerjanya. Iya Pak. Sebelumnya saya di Medan menangani kasus ini Pak ya sampai satu pesawat itu digagalkan ya. Pemberangkatannya sebanyak 214 orang Ke Kamboja. yang itu tujuannya mau terbang ke Kamboja. Itu. Jadi harus hati-hati sekali Bu ya. Hati-hati sekali Pak. Jadi jangankan penipuan yang mereka isinya dari uang ya, kerugiannya nyawa juga taruhannya di situ. Jadi tidak sedikit mereka warga kita di sana itu kembali sudah tidak bernyawa lagi gitu. Tapi dengan indikasi dia bunuh diri atau dia sakit gitu. Padahal dalam jangka waktu dia belum terlalu lama dia berada di Kamboja gitu. Nah ini jadi memang sangat mengkhawatirkan ya untuk penempatan untuk jabatan-jabatan yang memang kalau untuk negara kita kan itu dilarang ya. Karena penipuan ya, menipu orang lain. Itu tapi di Kamboja itu terjadi ya. Ada gitu. Bu, terakhir Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada warga Aceh, terutama orang tua ini yang punya anak yang mau keluar negeri khusus untuk bekerja, bukan studi dan lain-lain. Apa yang ingin Ibu sampaikan supaya kepedulian orang tua dan memastikan juga lowongan kerja itu valid, hal-hal lain apa yang ingin Ibu sampaikan supaya anak-anak kita selamat dan negara kita nggak capek juga Bu. Betul. Betul Pak ya. Pertama adalah perlu diwaspadai ya mengenai informasi ya Pak, informasi bekerja di luar negeri. Nah ini perlu dicek atau cross check kembali ke instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota atau BP3MI Aceh. Kemudian dipastikan bahwa proses atau jalur yang ditempuh itu adalah jalur resmi. Nah, ini untuk menghindari diri dari itu tadi tindak pidana perdagangan orang atau tindak penempatan pekerja migran Indonesia secara non prosedural. Jadi itu tadi. Jadi perlu pertama diawasi adalah informasinya. Harus valid. Ya valid. Untuk validnya tadi kan Betul, bisa cross check ya di pemerintah ya, di kabupaten juga ada. Kemudian juga di provinsi juga ada atau melalui portal-portal yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian juga itu tadi ya persyaratannya ya untuk prosedurnya itu dilalui, diikuti prosedurnya. Nggak perlu ordal situ Bu ya? Nggak perlu. Jadi sekarang gampang Pak.
tidak harus datang ke kantor pelayanan kita, Ya, tapi secara bisa online pun online. bisa diberikan. Yang penting dia upload tuh data. Nah ini, jadi kan mengurangi ongkos nih Ya. gitu ya. Jadi sudah dipermudah. Jadi jangan terperdaya dengan tawaran-tawaran calo ini tadi. Nah jadi dipenuhi syaratnya. Syarat-syaratnya itu usianya harus ini ya sesuai 18 tahun minimal Pak. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi atau kompetensi kerja, kemudian terdaftar sebagai anggota asuransi ya kesehatan dan memiliki dokumen lengkap. Nah ini harus dipenuhi. Iya. Kemudian ikuti tata cara penempatannya melalui pemerintah. Jadi mendaftarnya di mana? Mendaftarnya di instansi pemerintah Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian setelah pendaftaran itu akan dilakukan seleksi. Setelah seleksi dinyatakan lulus, selanjutnya proses pemenuhan penyiapan dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu nanti akan diberikan pembekalan Pak atau orientasi pra pemberangkatan. Baru dilakukan nanti mereka rekam sidik jari. Iya. Sidik jari, setelah itu nanti setiap pekerja migran Indonesia kita itu sudah direkam data sidik jarinya, maka dia akan mendapatkan nanti yang namanya elektronik pekerja migran Indonesia. Artinya apa? Bahwa data pekerja migran Indonesia kita itu sudah ada di sistem negara. Ketika nanti emak bapaknya ingin mencari tahu di mana keberadaan anaknya dan bekerja siapa majikannya atau siapa pemberikannya, kita bisa bantu Pak. Kita ketik nomor paspor Pasti nanti keluar dia. Semua sampai pertanggungan asuransinya juga akan keluar. Jadi itu Pak ininya, itu amannya bagi warga kita bekerja secara prosedural dan jauhi yang namanya penempatan secara non prosedural atau ilegal ya. Atau ilegal bahasa kita ya. Bahasa ininya yang dikenal masyarakat adalah ilegal gitu. Nah itu. Baik, makasih Ibu Siti Rolizah, Kepala BP3MI Aceh. Baik. Makasih kehadirannya Bu. Sama-sama Pak. Sepertinya ini belum selesai juga Bu. Kita harus tampil dengan topik karena topiknya kan tadi ada pelayanan, ada penempatan dan juga ada perlindungan. Siap. Topik perlindungan ini menjadi catatan kita Bu. Betul. Karena apalagi kita ini di paling ujung dekat dengan semua negara, jadi punya potensi untuk kita lindungi warga kita Bu. Baik. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.